Sebenarnya yang dihadirkan sama Cinta VR sendiri dengan projectnya itu Runsverse itu pengen apa sih? Apakah nanti ada avatarnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau kita malah bisa jadi avatar malah bisa jadi avatar gitu. Banyak sih ya sebenarnya yang bisa dikonsepkan. Jadi kalau kita ngomongin metaverse itu kan sebenarnya segala ide kreatif liar tuh bisa dituangkan di situ. Gizmo Talk Podcast. Hai, kembali lagi bersama saya Aditya di Gizmo Talk Podcast. Dan kali ini Gizmo berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan founder dari Cinta VR dan proyek terbarunya dengan Runs Entertainment yaitu Runsverse. Nah, kita ngobrolin langsung aja. Dan di sebelah saya kebetulan ada dengan Mas siapa kalau boleh kenalan? Nama saya Andes, ya, Andes Rizky lebih tepatnya. Saya sebagai founder dan juga managing director dari Cinta VR. Perusahaan ini yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Wow. Sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Nah, Cinta VR sendiri kalau boleh tahu ya background-nya. Ini namanya cukup unik nih, Cinta VR. Apakah sebagai penyedia alat-alat VR, virtual reality kah atau apa sih? Soalnya kayaknya baru-baru ini boomingnya kemarin gabung digayat sama Runs Entertainment ya? Iya, betul. Betul. Ya, boleh diceritain nih Mas? Oke. Jadi dari 2016 kita memang bergerak langsung berfokus di bidang immersive technology. Baik itu virtual reality, baik itu augmented reality, mixed reality dan turunannya gitu ya. Dari tahun itu sampai sekarang kita benar-benar konsisten untuk ngembangin software dan platformnya. Gitu. Jadi kita memang nggak nyentuh di hardware-nya, kita lebih nyentuh ke software dan platformnya untuk si virtual reality atau immersive media ini sendiri. Oke. Kalau boleh tahu, Cinta VR ini tadi sore kita udah tahu itu adalah ternyata adalah platform ya berarti kan? Iya, pengembang software dan platform. Developer itu. Apa aja sih udah dibikin Cinta VR nih? Banyak banget ya. Jadi kalau misalkan kita kan ada beberapa business unit ya, dan juga produk. Nah, business unit B2B kita dari service businesses itu dari 2016 bahkan sampai sekarang sih itu kita sudah ngelakuin banyak services di 10 negara, lebih dari 10 negara sebenarnya, nggak cuma Indonesia. Jadi juga kita internationally services juga ya. Dan juga untuk project-project B2B juga kita udah nyelesain sekitar mungkin lebih dari 100 project dari 6 tahun yang lalu. Wow, banyak gitu. banget. Nah, kita start dari situ. Kita start dari B2B services yang berfokus di immersive media. Solusi-solusi immersive media lah pokoknya yang berkaitan dengan itu. Baru di 2019 kita ngeluncurin beberapa produk. Nah, produknya itu ada 3 sekarang. Jadi kita punya satu produk untuk edukasi namanya Milia Lab yang bisa digunakan di sekolah-sekolah K-12 ya, dari SD, SMP, SMA, SMK. Terus kemudian kita ada Space Collab. Nah, di mana Space Collab ini sebenarnya cikal bakalnya metaverse yang kita bikin. Kayaknya kalau Space Collab itu kayak aku pernah dengar deh. Iya. Kayaknya tadi soalnya aku masuk tiba-tiba kayaknya kenal nih ada virtual YouTuber nih. Salah satunya bikin itu nggak sih? Nah, yang ketiga itu virtual character system atau virtual character integration. Jadi salah satunya ya dipakai untuk virtual influencer dan juga virtual YouTuber kan. Nah, kita juga kerjasama dengan agensi virtual YouTuber juga ya, namanya Mahapanca. Kita juga sempat bikin satu karakter virtual YouTuber juga yang mungkin bisa dibilang jadi Queen of Virtual YouTuber Indonesia gitu ya. Siapa tuh sebutin? Siapa itu? Mungkin kalau teman-teman yang kalau ngikutin Virtual YouTuber dari 2018 pasti tahu. Yang suka-suka sawer. Hah? Yang suka nyawer. Enggak nyawer juga sih ya. Tapi nontonin streamingnya. Iya. Ya, oke. Itu berarti proyeknya benar-benar udah menapaki step yang kita sebut yang lagi happening gitu kan, metaverse. Berarti Cinta VR ini benar-benar sudah berkecimpung dalam dunia imersif virtual dong ya? Ya, dari dulu emang kita dari 2016 kita udah berkomitmen nih, para founders dan co-founders gitu ya. Kita udah komitmen bahwa ya kita akan bergerak di immersive media gitu. Di mana immersive media ini dalam beberapa tahun ke depan itu akan menjadi sebuah teknologi yang terintegrasi ya sekarang yang disebut sebagai metaverse gitu kan. Itu yang udah kita lihat dari 6 tahun yang lalu. Bahkan sebenarnya momentum metaverse ini
bisa dibilang lebih cepat daripada perkiraan kita. Oh, justru karena pandemi? Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu dan salah duanya adalah ketika Facebook ganti nama jadi Meta. Semua orang ngomongin. Semua orang salah 3 kan di Jawa kan. Iya, salah 3 di Jawa kan tinggal naik bis bisa. Nah, jadi di mana yang awalnya itu kita pas diriin ini 2016 kita predik ya mungkin 2025, 2026 is gonna be massive gitu kan. Secara momentum dan juga penggunaannya, early adoption-nya gitu kan lebih banyak, lebih masif. Ya ternyata 2022 sekarang ya dimulai dari 2021 akhir tahun kemarin sih sebenarnya kan. Yang banyak kaum rebahan ternyata. Iya, terus justru booming gitu kan. Justru jadi lebih cepat nih gitu kan. Nah, untungnya kita di Sinta VR itu dari pertama kali kita berdiri kita udah ngerencanain kita akan bikin tidak hanya doing business tapi kita bikin research and development terus-menerus. Jadi dari segala profit kita segala macam kita invest balik sendiri gitu ya, pakai kantong sendiri untuk research and development. Yang kita kembangin jadi 3 produk tadi, Melia Lab, Space Collab, sama Virtual Character System atau Virtual Character Integration. Nah, di mana 3 komponen ini sebenarnya itu adalah 3 komponen utama Metaverse. Gitu. Kayak kalau kita ngomongin film itu mungkin kayak Ready Player One. Iya. Atau kalau sebelumnya kayak Tron. Berarti bener-bener itu adalah roadmap-nya di situ udah dimulai ya satu persatu berarti kan. Iya. Dan research kita emang dalam banget dari 2016 akhir itu kita udah mulai itu research-nya gitu. Nah, kenapa aku bilang itu jadi elemen utama Metaverse karena Melia Lab ini itu memungkinkan semua orang bisa bikin konten VR-nya mereka sendiri tanpa harus ngoding. Berarti orang bisa create dong, ya kan kayak di Sandbox orang bisa create gedungnya lah, apalah segala macam kan, environment-nya. Terus kemudian yang kedua, yang Space Collab itu di mana orang bisa ketemu dalam satu lingkungan virtual pakai multi device. Jadi nggak cuma pakai VR, lu bisa pakai PC, bisa pakai HP, ketemu dalam satu lingkungan virtual tuh. Itu kita udah ada tuh. Terus yang ketiga, Virtual Character System ini untuk apa? Untuk avatar, ya kan? Jadi 3-3-nya kalau udah digabungin, jadi ya Metaverse. Gitu. Berarti ini udah bener-bener step ahead-nya Metaverse ya? Atau mungkin early adapted? Karena gimana ya? Kalau bisa kita bilang tadi booming di masa pandemi, kan orang-orang mencari kesibukan atau hal baru kan, dan Metaverse itu booming ketika si bosnya Facebook, Mark Zuckerberg mencetuskan nama Metaverse. Dan proyek-proyeknya Facebook dijembrengin lah, karena kita tahu sosial media itu udah benar salah satu perpanjangan tangan dari dunia virtual kan, dunia nyata ke dunia virtual. Nah, ini Metaverse sendiri. Lucunya adalah kok bisa kegayat sama Rans Entertainment? Ada kenalan apa sama Sultan Andara? Kena pelet ya? Enggak. Jodoh mungkin ya. Jodoh. Jadi kalau boleh cerita sedikit, awalnya itu kita cuma pengen ngenalin kita punya Space Collab, gitu kan. Awalnya itu kita silaturahmi lah ke Arafi kan, ke tim Rans Entertainment, terus kemudian kita ngobrol gitu kan. Terus kemudian kita showing the product lah, Space Collab kita punya gitu kan. Ini udah bisa multiplayer apa segala macem gitu kan. Terus ya udah akhirnya tercetuslah ide ini lucu nih kalau misalkan bisa dijadiin Metaverse gitu kan. Ya itu maksudnya guyonan itu. Nah terus pas di meeting itu ya hadir juga tuh yang salah satu tim dari Rans yang juga sekarang megang si Rans First ini kan si Wafa itu. Dia hadir tuh. Nah, itu kan kita ketemu kalau nggak salah bulan Februari ya. Nah, Januari itu kan sebenarnya mereka udah punya tim VCG-nya itu kan udah ngeluarin tokens kan sebenarnya. Sudah. Ya, kebanyakan artis sudah mulai. Tapi VCG itu kan sebenarnya untuk komunitas games kan. Bukan keluarnya bukan sebagai tokennya Raffi, tapi tokennya VCG untuk komunitas gamesnya itu kan, komunitas VCG. Nah, ternyata inline nih dengan use cases-nya yang dibutuhkan VCG dan juga kita juga membutuhkan use cases dari VCG gitu. Kok kayaknya inline nih kalau ditemuin nih, kayaknya nyambung nih. Ya udah deh, kita bisa ngapain. Akhirnya kita jembrengin tuh. Ini kita bisa ini. Nah, VCG bisa ngapain? Oh, VCG bisa ini. Rans Entertainment bisa ngapain? Oh,
konten kreator gini loh, kok nyambung ya? Ya udahlah, sikat gas gitu kan. Gitu. Berarti kayak ketemu ya istilahnya, ketemu dalam satu momen yang tepat gitu ya? Iya, bisa dibilang momentumnya pas. Momentum yang tepat. Iya, kalau bicara momentum kan ya tahun-tahun 2 tahun terakhir itu kripto sudah mulai dikenal. Kemudian Gozali Effect. Nah kan udah mulai sadar kan ada aset yang bisa cuan walaupun memang nggak butuh lama ya, prosesnya lama banget tapi pasti cuan gitu kan. Nah sekarang ada lagi Metaverse. Orang-orang kan masih ya dibilang gagap teknologi enggak, tapi mau mempelajari hal itu juga masih meraba-raba kan. Sebenarnya yang dihadirkan sama Sinta VR sendiri dengan projectnya itu Transverse itu pengen apa sih gitu? Apakah nanti ada avatarnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau kita malah bisa jadi avatar malah bisa jadi avatar lagi? Iya. Kok avatar lagi? Iya bener ya? Iya avatar bener. Banyak sih ya sebenarnya yang bisa dikonsepkan. Jadi kalau kita ngomong metaverse itu kan sebenarnya segala ide kreatif liar tuh bisa dituangkan di situ. Bedanya dengan dunia nyata kita kan ada batasan gitu kan. Tapi kalau di metaverse ya you can create anything for anyone gitu kan, anywhere gitu kan. Hukum cyber pertama. Iya. Anyone can be anything. Yes, betul. Nah, banyak banget utility-nya. Termasuk tadi ya udah pasti ada. Pastilah kalau Transverse nggak mungkin kalau nggak ada Raffi sama Nagitanya kan, gitu. Masa gue kan nggak mungkin. Nah, itu udah pasti ada. Entah itu sebagai NPC karakter atau apapun gitu. Dan pasti juga di situ ada. Tapi kita akan bergeraknya kuatnya justru dari community yang kita kembangin kan. Maksudnya community yang dari yang sudah dikembangkan oleh tim VCG-nya sendiri gitu sama Raffinya juga sebagai IP kan sebenarnya gitu. Nah, mereka kan bisa bergerak dari situ. Transverse juga akan bergerak dari situ. Nah, kemudian apa sih yang mau dibikin nanti di Transverse utilitasnya apa aja gitu. Let's say kita ngambil reference dari Sandbox lah. Ya kan, Sandbox, the biggest metaverse, the biggest metaverse platform in the world. Karena valuasinya dia November kemarin 11, sekian billion US dollar kalau nggak salah. Cuan-cuan gitu. Iya. Tapi dari situ kita bisa belajar gitu bahwa Sandbox pun dengan utilitasnya yang ada di dalam dunia virtual di metaverse gitu, dia bisa punya impact dari bisnis sebesar itu gitu. Apalagi kalau misalkan kita terapkan lebih dari itu, misalkan utilitasnya bisa jadi ada impact di dunia nyata. Ya, misalkan sebagai holder NFT-nya kan kita juga akan bikin NFT marketplace juga dong. Di situ ada holder yang dia bisa untuk fans base juga, berarti ya kan? Berarti ada komunitasnya. Iya, komunitasnya ada. Terus kemudian kita juga bisa bikin fan base di situ kan. Kayak Raffi kan kemarin pas di ininya dia kan di Wikipedia dia bilang, wah nih nanti Luna mau taruh sini nih. Terus ada Gisel taruh sini nih. Terus di sebelahnya Gisel ada Gading taruh sini gitu kan. Iya kayak gitu kan dia ngomong kayak gitu kan. Jadi ada patok-patok rumahnya ntar. Iya, ada patok-patok rumahnya. Jadi fans base itu udah pasti, ya kan. Terus brand. Ya kan kemarin juga pas launching juga pasti bisa masuk ke situ gitu kan. Brand juga nanti selain dia bisa naruh misalkan tempatnya atau at least billboardnya atau apapun gitu ya di si Transverse ini, dia juga bisa konekin sama kalau dia punya hybrid event misalkan. Sebagai holder NFT-nya, lo bisa masuk ke hybrid event apa segala macam gitu kan. Nah itu yang mau kita lakuin tuh. Itu yang mau kita lakuin gitu. Jadi tidak hanya punya kegunaan di dunia virtual, tapi di dunia nyata pun nih kita pelan-pelan kita mau punya ngirim benefit ya dari sini, dari kegiatan di dunia virtual ke dunia nyata. Gitu. Karena gimana ya? Kalau kita boleh jebut ya obrolan orang-orang ya early adapt teknologi di Indonesia mungkin masih baru banget. 5G aja baru beberapa unit operator yang pakai dan HP-nya pun juga nggak banyak. Di spot tertentu juga baru paling sepersekian giga merasakan koneksi 5G. Munculnya metaverse kan. Ini pertanyaannya maksudnya munculnya metaverse, dunia yang kayak kelihatannya tuh masih abu-abu gitu. Orang kan mikir kayak ketakutan afiliator kemarin ya. Apa sih ntar tiba-tiba saya jadi korban gitu kan.
Jadi apa sih yang akan dibuat gitu di Ransverse itu? Apakah akan menciptakan dunianya Rans atau malah menciptakan sebuah perpanjangan dari komunitas yang ada di dunia nyata dibawa ke dunia virtual? Dua-duanya? Iya. Nggak cuman ada fanbase di dunia virtual gitu, meet up-nya gitu. Iya. Mengakomodir orang-orang yang rebahan untuk nonton di ya pokoknya layar lah. Iya. Dua-duanya. Karena tadi balik lagi ya, utilitas kita juga kita pengen ada utilitas di dunia nyata gitu. Nggak cuma bisa dipakai di metaverse-nya doang. Gitu. Jadi impact-nya apa? Maksudnya bukan impact ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ya kita juga harus nge-guide komunitas-komunitas yang ada di luar komunitas Rans Entertainment itu sendiri kan, atau ke komunitas yang Raffi-nya itu sendiri kan. Contoh juga kemarin pas launching kan juga sempat disebut bahwa kita juga di Ransverse kan juga punya visi juga untuk ngonekin komunitas-komunitas UMKM kayak gitu kan, kreator, konten kreator dan sebagainya. Itu kan juga bisa kita bawa ke situ. Seru dong ya. Seru banget dong. Kapan? Apanya tuh? Kapan jadi? Kapan mau beli? Kalau boleh dong, kita pakai satu udah kita sebelahan gitu ya. Siap. Itu kan kemarin juga udah mulai open untuk ini ya, untuk boro-boro pre-sales-nya ya. Gitu. Jadi dari roadmap sampai akhir tahun ini juga kita udah punya roadmap yang jelas juga gitu kan. Tiap minggu juga kita ada weekly meeting lah sama developers dari Sinta VR, di VCG, dari Rans Entertainment. Kita gabung semua, kita koordinasi terus tiap minggu untuk ngasih yang terbaik lah untuk komunitas kan, yang memang sudah percaya sama project ini. Nah terus kemudian dari roadmap itu nanti kan teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya di website ransverse.vcg.com kalau nggak salah. Itu di situ bisa dilihat tuh roadmapnya. Bulan Juli apa, bulan September apa, bulan ini apa gitu kan, bisa dilihat tuh. Pada akhirnya nanti bisa dibilang kita akan punya experience mini games di situ. Jadi nantinya nggak cuma Sinta VR nih yang gabung, bisa jadi ada beberapa studio game lokal juga yang ngebantu di sana. Ini gitu, seru nih. Tahapannya gitu Banyak kan. Nih. Ya lo bisa main dingdong, main pinball, main apa di situ kan. Nah terus yang kedua tadi ada mini games ya, ada creators. Dan kan? memanfaatkan yang kalau disebut tadi Milia Lab sama yang immersive YouTuber. Iya. Berarti gitu. akan jadi banyak banget nih YouTuber virtual. Kalian siap nggak buat nyawer ya? Bener. Dia akan bermunculan influencer virtual baru yang akan mengalahkan influencer nyata asli. Hati-hati ya. Ya lucu sih karena kalau dibilang komunitas ya, kalau aku backgroundnya sebenarnya sukanya di Jepangan. Nah di Jepangan pasti nonton yang ada beberapa suka ngikutin yang kayak virtual YouTuber nih, bukan virtual YouTuber yang cuan palsu itu ya, bukan ya? Lagi kan. Ini beneran ada interaksinya, yang harus jangan bilang arah-arah, kan nggak mungkin dong. Arah-arah, kayak gitu ya. Oke. Ya, berarti nanti akan lebih banyak orang memanfaatkan ruang di metaverse ini untuk berkreasi, bebas gitu. Ya. Karena kan ada banyak nih, ada Oculus Quest kan, ada ini produk lamanya Vivo. Ya, ini 2018 nih keluar. Ini berarti mereka akan in use ini atau hanya ada alat lain gitu? Atau bisa nggak terbatas dari alat ini aja gitu? Nah menariknya kita punya platform memang yang kita kembangin dari beberapa tahun lalu kan, kita research gitu kan, supaya metaverse ini bisa dijalanin di multi device gitu. Karena Oculus misalkan harganya sekarang mungkin 5-6 jutaan ya, bisa cek di e-commerce apa segala macam gitu kan. Tapi mungkin for some people itu juga masih tinggi juga harganya, pricey, walaupun ya sama lah sama PS kan. PS berapa dulu? PS4 harganya juga segitu kan? Bisa sih dapat. Iya kan? Bisa. Tapi aku main Xbox. Oh, kamu orang Xbox. Aku pas kamu PlayStation. Gimana sih? Oke. Kamu ngumpulin semuanya. Oh iya, siap. Oke, jadi ya harga segitu kan untuk some people masih mungkin masih pricey lah ya gitu. Nah, makanya kita juga mikirin untuk orang-orang yang masih pricey ini gitu kan, ya udah mereka bisa gabung pakai PC-nya mereka, ya kan? Mereka juga bisa gabung pakai handphone Android-nya mereka gitu. Jadi ya multi devices gitu. Benar multi device.
yang membedakan mungkin immersivity-nya aja. Ya kalau pakai VR ya mungkin lebih imersif kan, tangan lu bisa goyang-goyang apa segala macam gitu. Cuma di PC pun juga kita juga, nah uniknya kita bikin virtual character system itu untuk mengakomodir orang-orang yang mau jadi avatar, dia bisa pakai PC doang. Ini avatar yang mana nih? Yang warna biru-biru itu bukan? Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Avatarnya apa yang rambutnya? Oh, bukan. Jadi pakai avatarnya dia gitu kan, dipakai kamera laptop atau PC itu kan. Kita punya sistem yang bisa nge-tracking wajah. Jadi even kita 3D mapping muka gitu. Yes, even kita online dari PC. Ya kita bisa ada ekspresinya, senyum, ayu, gitu kan. Ketemu sama orang yang pakai VR, jadi ekspresinya udah kebaca, gitu. Maksudnya ada ekspresinya ketika ngomong, gitu. Selama ini kan mungkin ya kalau tapi kan online, itu kan tapi masih terbatas sama yang karakter yang let's say animated gitu kan, atau malah yang bentuknya ya emang meme gitu, bukan yang face reality-nya nggak? Face reality ini maksudnya 3D? Iya, maksudnya kita akan berhadapan dengan orang yang, ini mukanya gitu kan. Karena beberapa kan kalau, ya mungkin kalau yang sering main VR kan pasti akan ketemu yang karakter-karakter lucu-lucu. Iya kan, atau meme gitu kan. Nah, tapi kan yang akan dibawa ini adalah sebuah proyek di mana wujud perpanjangan orang nyata kan ke dunia virtual. Berarti akan ada muka asli dong. Ya, kita punya sistem juga, karena kan juga kita kerjasama juga dengan salah satu platform pembuat avatar yang kita bisa pakai bisa pakai selfie kita, terus langsung kebuat tuh versi kartunnya, dan bisa langsung dipakai sebagai avatar, gitu. Cuma memang tidak bentuknya belum serealistik yang halus banget gitu, ya, enggak kayak belum kayak gitu, karena masih berat juga. Mau pakai Oculus Quest juga masih berat dong yang kayak gitu. Nah, tapi uniknya orang yang masuk ke metaverse itu biasanya nggak mau jadi muka sebenarnya, ya kan? Nyamar. Jadi beruang kayak, jadi apa kayak gitu kan? Berarti gitu. Ini nih bibit-bibit hode ya? Bibit-bibit hode. Di VR juga banyak. Banyak. Saya kan apalagi nongkrong di situ. Kita ganti suara kan udah ada kayak gini, bisa ganti suara. Iya. Banyak dong ya yang akan jadi korban-korban. Mungkin banyak ya. Mungkin banyak. Cuma enaknya di metaverse ini ya, nah enaknya identity kita tuh bisa di track lewat ini kan. Kita punya wallet kan, karena pas masuk kita harus daftarin wallet kita untuk masuk ke sana kan. Jadi ya semua orang juga bisa tahu, ini walletnya ini, dia transaksi kemana aja, terus dia sebenarnya pas bikin avatar pertama tuh avatarnya dia apa aja sih gitu. Jadi dia orang tahu, gitu. Either dia kreatif lah gonta-ganti avatar untuk berinteraksi sama orang. Karena kan ya beberapa literatur kalau sebutnya yang pop culture-nya itu Ready Player One, Tron, atau mungkin Sword Art Online, film di Jepangan, atau mungkin ya game isekai di inilah banyak ya. Saya bukan wibu, sorry, tapi otaku ya lah. Tapi kamu tahu isekai? Kan otaku. Oh. Iya, ya wibu tapi oke lah, nggak apa-apa. Banyak light stick dong di rumah. Udah dipindahkan. Oh, dipindahkan. Oke. Ya, itu kan orang menganggap di dunia virtual itu mereka menjadi siapapun, wujudnya bebas. Either aku bisa menjadi Mas, gitu, atau malah bisa menjadi yang lain gitu kan. Berarti akan ya tadi strict policy-nya sendiri di metaverse ini kayak apa sih? Tadi satu wallet untuk identity-nya. Terus komunitasnya itu memang sebebas itu kah? Ya tadi ya, spirit si metaverse ini kan salah satunya desentralisasi, ya kan. Artinya kalau desentralisasi itu tidak terpaku pada aturan top down, ya kan. Rulesnya itu ya sama mereka dari komunitas itu. Yes, dari komunitas. Nanti komunitas naik, ada yang punya hak untuk governance kan, untuk bisa voting, ngasih suara untuk punya masukan, misalkan gue mewakili rakyat gue yang di bawah nih gitu kan, mereka mau ada misalkan underground land gitu kan, misalkan buat
wibu-wibu yang jiwanya grunge gitu kan, heavy metal Jepang gitu kan, misal kayak gitu. Kayak gitu. Jadi rules-nya itu perlahan tapi pasti itu akan diserahkan kepada si komunitasnya itu sendiri kan, yang namanya sering kita dengar DAO itu kan. Nah itu yang akan jadi bisa dibilang salah satu pencapaian bahwa metaverse itu punya soul desentralisasi itu. Nah, timnya VCG dan Sinta VR, VCG dan juga Transverse ini yang gabung di Transverse, kita punya spirit yang sama nih untuk membentuk suatu decentralization, ekosistem yang decentralized gitu kan, dimana filosofi decentralized itu ya salah satunya adalah lu orang mau masuk ke situ, mau siapapun ya lu mulai dari nol, gitu kan, gitu. Jadi, and then abis itu ya lu mesti nyampur tuh sama community, gitu kan, nyampur sama community, berbaur, kasih kontribusi dan sebagainya. Ketika lu udah sering kasih kontribusi, lu bisa dapet level tertentu sampai ke arah dimana lu bisa voting, gitu kan, bisa lu mempunyai suara untuk menyalurkan aspirasi untuk mengembangkan si metaverse-nya ini sendiri. Perlahan tapi pasti akan ke sana sih. Oh, berarti luas banget dong ini ya. Iya. Nggak sekedar ini sosial media platform gitu, tapi benar-benar menciptakan hubungan di antara dunia nyata sama dunia virtual tuh nyambung gitu ya. Iya. Yes. Bedanya sama sosial media tadi ya. Lu nyinggung sosial media kan. Sosial media itu karena kan bosnya nyiptain metaverse kan bosnya sosial media. Iya. Sosial media itu lu mau komen protes sekayak gimana itu nggak ngaruh gitu. Maksudnya di topnya kan kayak lu mau ngomong kayak gimana tentang satu isu ya nggak ngaruh gitu kan, kecuali udah misalkan setengahnya yang itu baru mungkin dia punya kebijakan tertentu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin desentralisasi, ya satu isu yang diangkat sama orang-orang yang punya governance ini gitu kan, ya itu bisa jadi satu satu alasan gitu loh untuk bahkan si pengembangnya gitu. Kalau ngomongin apa kan berarti Sinta VR dan konsorsiumnya, misalnya Rans Entertainment dan Sinta VR dan sebagainya, jadi sebuah rekomendasi dari komunitas-komunitas ini gitu kan, untuk kita ngambil, oh lo maunya kayak gini, ya udah kita pikirin gitu. Justru ditempatin yang tempat lain. Yes, justru kita akan jadi lebih mendengarkan ke mereka yang nanti dia juga akan berpengaruh ke si metaverse-nya itu kan. Gitu. Keren lah. Gak kebayang. Demokrasi, men. Presiden 2030. Iya, di dunia virtual. Di metaverse. Iya. Oke. Ini asik sih sebenarnya ngomongin ini, dan kayaknya sih nggak cukup waktunya. Tapi in conclusion, apa yang mau dihadirkan Sinta VR dari project Transfer? Apa yang pengen diperkenalkan gitu ke publik yang tadi aku sudah bilang di awal, ini teknologi masih early adapted. Hanya segelintir atau bahkan mungkin bukan segelintir orang, tapi ya nggak sedikit banyak yang tahu gitu. Kalaupun yang tahu mungkin mereka yang cukup connect dengan teknologi kan, atau ngobrol-ngobrol di ini. Nah, Sinta VR sendiri tadi aku udah dapat bocoran, udah banyak banget menggayat atau memberikan edukasi dari Milia Labs. Milia dan itu ya. Iya. Terinspirasi dari itu? Iya, langsung ingat kan Milia gitu. Oke. Dari Milia Labs gitu kan, itu kata udah banyak guru dan sekolah-sekolah yang terlibat. Harapannya apa sih gitu yang dikembangkan dari Sinta VR? Oke. Kalau ngomong harapan nih gede banget. Gede banget. Ya udah jangan terlalu ketinggian lantar gitu. Tapi ini harus tinggi langit kan. Visi kali ya. Visi, yes. Ini mungkin kalau orang Jawa bilang pengejauhan paham ya. Dari visinya Sinta VR. Oke. Dari awal kita punya konsep untuk jadi the most impactful immersive company. Gitu ya. The most impactful means impactful dari segi bisnis tentunya, tapi nggak cuma dari segi bisnis, impactful untuk society. Kenapa kita bikin Milia Lab gitu kan? Kita pengen banget guru-guru di Indonesia ini bisa adopt dengan teknologi virtual reality dengan sangat mudah tanpa mereka harus repot ngoding apa sebagainya.
terus mereka bisa perkenalkan itu ke murid-muridnya. Murid-muridnya jadi lebih happy. Iya. Tapi nggak cuma happy, murid-muridnya juga bisa punya akses untuk, let's say, misal kita ke SMK nih, kita ada tuh mesin CNC, ya kan? Daripada sekolahnya beli itu misalkan berapa M gitu kan, pakai itu aja dulu, ya kan? It's reduce the cost significantly, ya kan? Nah itu salah satu yang kita mau berikan dalam dalam bentuk impact gitu ya, itu tuh. Nah balik lagi ke metaverse, kita ngelihat metaverse ini impactnya jauh lebih besar lagi dibanding kita punya produk Milea Lab, Space Lab dan sebagainya. Ini impactnya bisa jauh lebih besar karena berkaitan dengan komunitas. Komunitas yang bisa masuk ke sini pun semuanya, ya kan? Mau wibu ke, ya kan? Mau K-popers ke, ya kan? Mau apa lagi? Jagat-jagat yang Twitter gitu, komunitas alien kayak apalah segala macem kan. Twitter itu bisa terus apa pemuja Gunung Padang apalah segala macem gitu. Pemuja ceker ayam. Semuanya bisa masuk. Dengan roles yang dibangun oleh komunitas itu sendiri. Jadi impact-nya tuh bener-bener kebayang banget gitu bahwa ini akan gede. Mereka akan membuat satu dari dunia metaverse kecil ini pelan-pelan mereka akan jadi gede. Mereka menata sendiri dengan rules mereka sendiri, gitu ya. Tentunya dengan ini ya, dengan ada voting apa segala macam gitu ya, musyawarah dan sebagainya. Harus ada. Dari situ mereka juga akan memberikan impact ke lingkungan yang lebih besarnya, gitu. Misal kalau kita ngomongin paling gampang deh NFT yang nanti kita bisa konekin sama pengrajin-pengrajin lokal, misalkan baju nih yang gue pakai ini kan. Oh ini ada NFT-nya? Hah? Ada NFT? Belum. Oh belum. Misalkan ini kan dari Sumba misalkan. Kita bisa bantu mereka pengrajin-pengrajin ini untuk let's say dari NFT-nya itu kita bikinin terus kemudian ada some cases yang kita bisa bantu mereka untuk ekspor ke luar negeri misal. Atau mereka bisa bikin satu komunitas pengrajin busana gitu, terus mereka bisa bikin event di misalkan desa Wairebo gitu atau misalkan di mana sebagai holder NFT mereka bisa datang. Berarti nanti desa Sade bisa ada muncul di metaverse. Yes. Desa Sade versi metaverse. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Lombok, tinggal login. Iya, tinggal login. Bener. Belum lagi untuk nah VR itu juga banyak dipakai untuk meditasi loh. Hah? Iya. Ini baru loh nih. Pakai set terus ngelihat apa namanya pantai atau apa. Itu banyak loh produk-produk virtual reality untuk meditation. Nih Anda menciptakan orang-orang yang akan bertambah gendut berarti? Enggak. Kan diam di tempat. Hah? Diam di tempat cuma ngelihat kiri kanan. Kan untuk healing bro. Oh iya. Iya. Tapi kan diam. Iya juga sih. Iya. Tapi abis healing main boxing. Iya. Bisa jadi mungkin nanti next VR-nya itu nanti bikin alat treadmill ya. Jadi itu juga bisa. Itu bisa. Kayak di film Ready Player One itu kan sebenarnya. Tapi ntar lama-lama kan ada yang sakit-sakit. Iya benar. Lucu. Lu kebayang ya kamu ibu. Iya. Aduh. Keren. Oke. Oh ini nggak ada habisnya nih. Impactful banget serius. Ini satu project yang impactful. In case transfer sendiri adalah sebuah IP yang besar. Kemudian Sinta VR itu juga mempunyai banyak utility gadget toolsnya yang sudah mendunia, ya mendunia dong. Udah banyak dikenal banyak orang juga. Berarti ini let's say the biggest event dan momen yang akan diciptakan sama Sinta VR dan transfer sendiri. Iya, ya bisa dibilang kalau kita bicara metaverse gitu ya, we have the real technology. Maksudnya we have a fundamental teknologinya gitu kan. Kita udah research itu bahkan dari 2016 akhir gitu ya, dari Milea Lab, Space Lab dan sebagainya yang udah siap untuk diintegrate. Itu sebenarnya. Tinggal nanti kita bareng-bareng untuk ngebikin dan nge-maintain community. Community-nya udah ada kan nih, VCG, terus ngebikin yang baru lagi yang bisa berimpact lebih luas. Kita maintain terus gitu kan, sampai akhirnya mereka bisa ngimpactin satu sama lain. Itu sih sebenarnya tujuan kita. Tujuannya ya. Keren sih. Great. Oke, Presiden Metaverse. Oke, keren. Oke, gitu aja obrolan aku dengan siapa tadi, Mas Andes ya, dengan Sinta VR. Mungkin nanti Gizmo Talk juga punya asetnya di transfer, bisa sih tetanggaan
ya nanti lihat-lihat aja nanti. Oke, gitu aja obrolan di Gizmo Talk Podcast. Saya Aditya, dan jangan lupa untuk kunjungi di Gizmologi dan Spotify untuk mendengarkan podcast ini. Oke, sampai jumpa lagi. Aditya sign out dan bye-bye. Terima kasih. Yo, bye. Itu tokennya nggak bisa diambil. Ini apa sih deket-deket nih? Korek kuping ya. Hah? Korek kuping. Oh, oke. Oh, tinju sih. Oke, pusing juga ya. Oke. Kayaknya aku nggak bisa jadi warga dunia metaverse deh. Udah. Tempat motor atau tempat dance? Oh iya. Nggak bisa dilempar. Oh, nggak bisa dilempar. Oke. Oke, wow. Ini yang kayak konten edukasi untuk ngajar motor gitu ya berarti ya?